السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, semua kita tidak kekal dalam kehidupan dunia ini. Keberadaan kita di dunia singkat, sebentar. Tetapi waktu yang singkat ini sangat menentukan sekali, sangat berharga sekali. Setiap saat, setiap detik adalah sangat berharga. Karena kehidupan kita di dunia ini satu kali saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang dinukilkan. Terkhusus nasihat itu disampaikan oleh beliau kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi sebetulnya juga tertuju kepada setiap umatnya. Di antara petikan nasihat beliau, "Khudiz zada kamila, fa inna as-safara ba'ida." Perbekali dirimu dengan perbekalan yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanannya sangat jauh sekali. Orang-orang terdahulu betul-betul memahami bahwa kehidupan dunia ini hanya persinggahan. Kita layaknya bertamu di dunia ini, tempat persinggahan kita, bukan tempat kita yang sebenarnya. Ad-dunya qantaratul akhirah. Dunia adalah jembatan menuju kampung akhirat. Semua kita bak musafir dalam kehidupan dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian di permukaan dunia seperti orang asing, bahkan seperti orang yang menyeberang dari satu jalan ke jalan yang lain. Atau dalam sebutannya dijelaskan oleh para ulama, jadilah kalian seperti seorang musafir. Semua kita akan tinggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, mari perbekali diri kita dengan perbekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekalilah diri kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa pada Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang telah berlalu di muka bumi ini, mereka sudah sampai puncak keilmuan, puncak ketaatan, puncak akhlak, puncak kesalehan, puncak kemuliaan. Tapi mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka. Dalam kehidupan mereka dihiasi dengan tangisan, derayan air mata, rasa takut pada Allah Ta'ala. Padahal sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Seperti sahabat Allah, bagaimana mereka? Allah nyatakan dengan jelas, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan caci seorang pun sahabatku. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Jangan caci seorang pun sahabatku. Kalau salah seorang dari kalian menginfakkan gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sama dengan satu mudnya sahabat. Wala nasifah. Separuhnya pun tidak akan bisa disamai oleh orang-orang sesudah mereka. Walaupun orang-orang sesudah mereka menginfakkan gunung Uhud berupa emas sekalipun. Tetapi bagaimana mereka? Mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka ketika masih hidup. Sampai ketika berjumpa dengan Allah, Allah nyatakan ridha, baru mereka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu siapa beliau, tapi beliau banyak menangis di hadapan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar, asyadduhum fi amrillah Umar, yang begitu tegas kepada hukum Allah adalah Sayyidina Umar. Tapi beliau ketika hendak meninggal dunia, beliau meminta kepada putranya agar kepala beliau diletakkan di tanah, supaya berharap jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada beliau.
Beliau betul-betul khawatir kalau kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Sayyidina Uthman Zunnurain, pemilik dua cahaya, dipercayakan oleh baginda Rasulullah SAW, dinikahkan dengan dua putri dari baginda Nabi SAW. Satu wafat, dinikahkan dengan yang lain. Ketika beliau mengunjungi pemakaman, beliau menangis sampai janggutnya yang mulia basah dengan air mata. Padahal beliau asdahkum hayaan Uthman, yang betul-betul memiliki rasa malu ada Sayyidina Uthman la'anhu. Sayyidina Ali la'anhu, seseorang yang disebutkan dalam peristiwa Khaybar. Nabi SAW sabdakan, aku ingin memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia cinta pada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Tapi bagaimana beliau? Di malam hari, di mihrabnya, beliau menangis sembari mengatakan, li khillati zadi wa bu'di safar wa washiti tariq. Sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat menakutkan, dikarenakan sedikit perbekalan, sedangkan jalannya sangat jauh sekali, dan juga jalannya sangat menakutkan sekali. Semua adalah hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Ta'ala, tapi mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka. Bagaimana, apakah Allah ridha atau tidak kepada mereka? Padahal sudah jelas Allah Ta'ala ridha kepada mereka, dan tidak diragukan sama sekali bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni mereka, memuliakan mereka. Bahkan Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, satu orang tabi'in, dinukilkan dalam Sahih Bukhari, beliau telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu 'ala nifaq bi nafsihi. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi, semua mereka khawatir, takut kalau ada kemunafikan di dalam diri mereka. Lalu kalau mereka masih khawatir dengan keadaan diri mereka, lalu bagaimana dengan diri kita yang mulia, yang belum ada jaminan dari Allah dan Rasulnya? Maka untuk itulah dirahmatullah, sudah saatnya kita bergegas menuju Allah Ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah dekat masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya berzikir pada Allah Ta'ala. Kemudian rahmatullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu perkara yang sangat penting yang kita mesti usahakan, yaitu yakin, al-yaqin, keyakinan. Keyakinan kepada Allah, keyakinan dengan haknya Islam, keyakinan dengan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau datang dengan perkara yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. At-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi SAW datang dengannya pasti hak. Maka dirahmatullah, keyakinan adalah sesuatu yang kita mesti usahakan. Sejauh mana yakin, sejauh itu amal. Sejauh mana perbaikan amal, maka perbaikan keadaan akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita sering dengar ayat, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah, mereka-mereka yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dihiasi dalam hati mereka keyakinan yang benar, keyakinan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, keyakinan dengan haknya Islam, keyakinan bahwa Rasulullah SAW betul-betul adalah utusan Allah, keyakinan dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan itulah yang dicontohkan oleh para anbiya alaihi wassalam. Dikarenakan yakin mereka betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bahwa tidak mungkin sama sekali Allah Ta'ala menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Sama sekali aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Sehingga apa yang terjadi ketika diperintahkan kepada mereka, tidak pernah didapati dalam kamus kehidupan para nabi, ketika diperintahkan sesuatu lalu mereka bertanya, lima amara rabbuna hada? Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kami untuk ini? Tidak ada. Dan ketika dilarang sesuatu, mereka tidak mengatakan lima nahana rabbuna an hada. Kenapa Allah larang kami dari ini? Tidak ada. Tetapi yang ada, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kenapa seperti itu, hadirin rahimakumullah? Karena keyakinan mereka sempurna kepada Allah Ta'ala. Yakin dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haknya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada hambanya dan tidak mungkin menzalimi hambanya. Kemudian begitu juga yang ada di dalam benak para sahabat wa'anam, keyakinan mereka sempurna. Keyakinan mereka sempurna kepada Allah Ta'ala. Yakin mereka bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, betul. Yakin mereka dengan haknya Islam juga betul. Sehingga apa yang terjadi, amal mereka juga bagus, amal mereka juga kuat. Sehingga syariat ketika dihadapkan kepada mereka, mereka menikmatinya. Bahkan mereka mengatakan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu,
Beliau telah katakan, inna wajadna khairal khairi fil kurhi. Sesungguhnya kami dapati semua bentuk kebaikan dalam perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kami. Tapi kami mendapati kebaikan di dalamnya. Kenapa begitu? Karena mereka yakin betul pada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menikmati keislaman mereka. Sehingga mereka menikmati iman mereka. Agama mereka, amal agama mereka menjadi sesuatu yang nikmat. Sejauh mana yakin yang mulia, sejauh itulah amal yang akan dibuat oleh seseorang. Apabila yakin seseorang itu betul, maka amalnya akan betul. Seperti seseorang yang sehat, disuguhkan makanan-makanan yang nikmat, dia akan santap dengan nikmatnya. Kenapa? Karena dia sehat. Tetapi sebaliknya apabila seseorang itu sakit, makanan senikmat apapun, selezat apapun dihadapkan kepada orang yang sakit, semakin parah sakitnya, maka terkadang ketika dia melihat makanan yang nikmat, dia akan muntah. Dia akan mengeluarkan muntahnya. Dia akan merasa tidak enak perutnya dan sebagainya, rasanya pahit. Kenapa? Bukan masalahnya dengan makanannya, tetapi dia berpenyakit. Dia memiliki penyakit di dalam dirinya. Maka begitu juga seseorang ketika dihadapkan perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia muak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan perintah Allah dan Rasulnya yang disalahkan, tetapi dia sendiri adalah berpenyakit. Imannya sakit, yakinnya tidak betul. Apabila seseorang itu yakinnya betul pada Allah Ta'ala, maka dia akan katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itulah yang ada di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu. Mereka adalah ahlul yaqin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipenuhi dengan keyakinan pada Allah Ta'ala. Sehingga walaupun dihadapkan dengan keadaan yang sangat genting sekalipun, keterkesanan mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Keterkesanan mereka dengan janji Allah dan tidak ragu sedikit pun walaupun di hadapan mereka keadaan yang berkeseberangan dengan keyakinan, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat dalam peristiwa Ahzab, atau yang dikenal dengan peperangan Khandaq, musuh dari berbagai macam arah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa balaghatil qulubul hanajira. Hati itu sudah sampai kepada kerongkongan. Kinayatun 'anil faza'. Keadaan begitu mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, musuh dari berbagai macam arah. Tetapi apa yang ada di dalam benak para sahabat? Ajaib, menakjubkan. Mereka yakin dengan janji Allah. Tidak surut ke belakang menghadapi keadaan pada waktu itu. Tetapi bahkan dinukilkan dalam Sahih Bukhari, wa yankuluna at-turaba 'ala mutunihim. Mereka memindahkan batu-batuan dan tanah di atas punggung mereka. Wa yaquluna, sembari mereka mengatakan, nahnu alladziina bay'una Muhammadan 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah hamba-hamba Allah yang berjanji setia kepada Islam selagi hayat masih di kandung badan. Dalam satu redaksi dijelaskan, kami adalah hamba-hamba Allah yang berjanji setia kepada Islam untuk memperjuangkan agama selagi hayat masih di kandung badan. Nabi melihat keadaan mereka yang begitu luar biasa. Keadaan ketika itu begitu mencekam, digambarkan hati sudah sampai kepada kerongkongan mereka, tenggorokan mereka. Keadaan begitu menakutkan, tetapi mereka tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Apa yang terjadi? Nabi senang. Nabi SAW lalu bersabda, Allahumma innahu la 'aisha illa 'aishul akhirah, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Berkahi orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Hadirin rahimakumullah. Apabila umat Islam memiliki keyakinan yang betul dengan haknya Islam, dengan kehebatan dan keagungan Allah, dengan haknya Rasulullah SAW bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala, maka kita akan memiliki power di mulia. Kita akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita, karena kita bersama Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita yakin kita lemah, rapuh, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing dengan keadaan, terkesan dengan keadaan yang ada, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kita diajarkan untuk berikhtiar sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita juga tidak diajarkan untuk hulu dalam menyikapi sesuatu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, la ifrata wa la tafrit, tidak melampaui batas tapi juga tidak melecehkan. Kita melaksanakan apa yang menjadi bagian daripada ikhtiar kita. Tapi ingat, kita adalah hamba Allah Ta'ala. Kita punya Allah yang begitu hebat. Jangankan satu makhluk, seluruh makhluk berkumpul. Jangankan ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan, triliunan makhluk sekalipun, seluruh makhluk bahkan berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu tidak akan bisa kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seluruh makhluk berkumpul untuk membinasakanmu tidak akan bisa kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keimanan kita. Betul kita laksanakan apa yang menjadi bagian usaha kita, dan itu ajaran Nabi. Tadawaw, berobatlah kalian. Nabi SAW bersabda, tadawaw, berobatlah. Bahkan Nabi SAW sendiri mengajarkan pengobatan juga. Nabi SAW mengajarkan
minal madhum firaraka minal asad. Jauhi seseorang yang terkena kusta sebagaimana larinya kalian, menjauhnya kalian dari seekor singa. Maknanya apa dirahmatullah? Secara tersirat Nabi mengajarkan kepada kita, ada ikhtiar kita selaku hamba Allah apa yang kita mesti buat. Tapi dari segi keyakinan, bahwa seluruh makhluk berkumpul untuk memudaratkanmu, tidak akan bisa kecuali apa yang sudah ditentukan Allah. Maka dirahmatullah, mari kita perjuangkan yakin kita kepada Allah Ta'ala. Yakin kita kepada kebenaran Islam dan haknya Islam, sehingga dengan keyakinan tersebut akan membuahkan keyakinan dengan janji Allah Ta'ala, sandaran yang kuat kepada Allah Ta'ala. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita tahu jalan keluarnya, solusinya, tidak menyebabkan kita ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, lupa dengan Allah Ta'ala yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha agung. Lihat bagaimana Rib'i ibn Amir di hadapan Rustum, kerajaan besar pada waktu itu di hadapannya, dengan persenjataan yang begitu lengkap, pasukan yang begitu kuat. Maka Rib'i ibn Amir di atas hewan tunggangannya masuk ke balairung kerajaan dengan kesederhanaannya. Ditanya oleh Rustum, satu orang pemuka orang-orang Persia pada waktu itu, apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Maka beliau telah katakan, nahnu qaumun ibta'atana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami adalah kaum yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan hamba dari penghambaannya kepada hamba, untuk menghambakan dirinya kepada Tuhannya hamba, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kezaliman agama yang ada kepada keadilan Islam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita umat Islam betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala, yakin dengan kebenaran Islam, maka kita akan lihat nanti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Pasti Allah Ta'ala akan tolong orang yang beriman. Walillahil izzatu wa lirasulih wa lil mu'minin. Kemuliaan itu bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih, kalian tinggi apabila kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hajat kita yang sangat penting di antara yang kita mesti usahakan adalah keyakinan kita. Sehingga dengan keyakinan tersebut membuahkan perbaikan amal. Dengan perbaikan amal maka akan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah bainahu wa bain khalqihi. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya. Qala Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحسن حسين سيد شباب أهل الجنة
وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ووالدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم مرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.